kasih kepada kawan-kawan media. Saya pada sore hari ini mendampingi kiai-kiai kami yang tergabung dalam Forum Ulama Banten Betawi ya. Jadi Banten Betawi bersatu di sini karena ada banyak kiai-kiai, khususnya Yai Rozak, Yai Alawi, terus kemudian Pak Ari Gumelar itu penasaran dengan hiruk pikuk ramenya pemberitaan yang ada. Jadi beliau datang ke sini tabayun lah, klarifikasi apa sih yang dilakukan oleh manajemen PIK ini, khususnya dalam rangka pembangunan. Benarkah PIK ini tidak memanusiakan manusia kayak begitu? Benarkah PIK itu menggusur banyak masjid musola? Nah akhirnya kan terjawab tadi. Dan Yai Rozak nanti biar berbicara untuk menjawab teman-teman, biar beliau sendiri yang merasakan. Dan sebentar lagi kita akan meninjau lokasi tanah PSN, karena banyak sekali di luaran sana yang katanya Yai Alawi udah nggak ngerti banyak ngomong, nggak mau tanya banyak ngomong. Nah akhirnya menjadi berita-berita yang menyesatkan dan itu pembodohan gitu. Jadi kami mendampingi untuk mempertemukan dengan manajemen PIK untuk menanyakan langsung. Nah tadi dipaparkan PSN itu akan dibangun apa. Jadi di tanah PSN itu tidak boleh dibangun perumahan, itu garis besarnya. Jadi PSN itu nggak boleh bangun perumahan. Kemudian PIK ini bukan di PSN kan, yang di PSN kan itu adalah tanah perhutani. Yang katanya Yai Said itu ya ulmawat, tanah yang mati, tanah yang terbengkalai, itu yang diurus. Nah karena negara itu berdasarkan Perpres 2024, negara memutuskan untuk yang ngelola itu pihak swasta. Nah termasuk tadi diterangkan kenapa kok dinamakan ini PSNP, kok tidak PSN Perhutani, karena kebetulan lokasi tanahnya Blok A, Blok B, Blok C, Blok D, Blok E itu adalah dekat sama proyek PIK sehingga dinamakan PSNP. Kebetulan yang ngelola sebagai pihak swasta yaitu dari pihak PIK, dari Agung Sedayu. Nah yang tidak dipahami oleh masyarakat juga bahwa proyek ini bukan dibangun dari uang negara terus uang negara diserahkan sama PIK, tidak. Yang membiayai 39,7 triliun itu dari PIK. Jadi yang membiayai proyek ini PIK. Coba bayangkan, PIK biasanya bangun perumahan, tiba-tiba sama negara disuruh membangun seperti wisata hijau, wisata mangrove yang asalnya 91 hektar harus dijadikan 514 hektar. Nah, PIK untungnya di mana? Nggak boleh bangun perumahan. Nah, itulah keistimewaan Pak Aguan. Tidak penting untung, yang penting bagaimana alam ini terjaga, wisata hijaunya terjaga, pesisirnya terjaga, dan bisa menciptakan lapangan kerja sebanyak-banyaknya serta pertumbuhan ekonomi. Oke, Yai Rozak ya. Setelah mendengar mengenai terkait proyek dan PSN PIK ini, seperti apa nih? Saya memang berangkat dari penasaran ya, dan juga banyak pertanyaan ke kami ya. Saya hadir terus terang saja mewakili dari organisasi saya Roh Islam di Forum Silaturahim Bila Wali Songo, dan saya juga Ketua Umum Garda Wali Songo. Jadi banyak juga yang bertanya, cuman kami tidak bisa jawab, apalagi kalau kita cermati di bahasa-bahasa yang ada di YouTube. Sehingga memang sangat perlu kami untuk melakukan tabayun, meminta klarifikasi, penjelasan. Nah dari penjelasan itulah maka hadirnya saya di sini. Kalau itu dibuat oleh media, monggo kawan-kawan kalau bertanya tentang kajian-kajian fikih dan ilmu yang berkaitan dengan agama, silakan, saya siap untuk menghadapinya yang berkaitan dengan dibayar. Bukan dibayar, bukan disuruh, tapi inilah yang saya lihat. Saya adalah orang yang paling kritis terhadap kebenaran dan keberanian. Banyak orang benar tidak berani, banyak orang berani tidak benar. Nah hari ini yang terjadi di medsos itu adalah berani tidak benar. Kalau kita yang kita inginkan adalah orang yang berani dan orang yang benar. Monggo siap untuk kami melayani dan berdebat. Kalau Keimat masalah nasab berdebat 3 hari 3 malam, saya 10 hari 10 malam. Berkaitan dengan ini insya Allah kami juga akan mengoreksi banyak hal nanti terhadap manajemen PIK 2 yang berkaitan dengan isu-isu yang lain barangkali belum diungkapkan di sini. Monggo, terima kasih. Terus ada yang lain? Artinya Pak Aguan setuju dan mendukung ya dengan proyek ini PSN ya.
Saat mendukung, bahkan tadi kami berharap kalau memang bisa, kenapa setiap daerah tidak diadakan semacam begini? Ngandalkan pemerintah mah datang gitu, pendanaannya sangat terbatas. Ini ada orang baik yang siap untuk mendanai, tentu karena ini adalah bisnis ya. Tapi di balik itu kan masalahnya juga banyak. Kenapa tidak sepanjang Pantura dijadikan seperti begini misalnya? Atau kalau perlu daerah saya Sumedang, Rembang misalnya, saya asli di Rembang. Kenapa tidak? Nanti bupatinya sounding pada P2 misalnya. Supaya ini bisa memberikan koherensi dan maslahat untuk daerah masing-masing. Monggo. Yai Alawi ya, monggo Yai Alawi. Selaku perwakilan Banten kan ada juga yang tidak setuju dengan proyek ini. Rasanya mungkin bisa dikasih. Silakan semuanya kalau berdasarkan asumsi macam-macam lah ya, karena asumsi, narasi, pola pikir itu beda-beda. Tapi hari ini kami hadir ini ternyata bisa mengingatkan asumsi dan narasi-narasi yang kita bawa dari awal. Habisnya kita diberikan pemahaman, akhirnya sedikit kita bisa mendapatkan pencerahan. Monggo lah kalau pro dan kontra sebuah proyek ya. Saya bicara nasab juga banyak sekali yang pro dan kontra. Tetapi inilah kalau kita mengedepankan hanya keberanian tanpa kebenaran, ya susah menghadapi orang seperti itu. Sebagus apapun data yang kita miliki pasti akan dinafikan. Tapi kalau orang bicara berdasarkan kebenaran ditunjang dengan keberanian, maka pasti membutuhkan yang disampaikan oleh Kiai, adanya data, ya bukti, terus apa alat bukti dan saksi. Ini sudah cukup bagi kami ya untuk mendukung PIK 2. Lanjut saja. Kalau ada yang kira-kira menolak, ya tabrak saja lah. Dalam tanda kutip, Sudah ya? Oh, saya tanya ya Alawi. Coba. Terkait tadi penjelasan dari manajemen PIK seperti apa tadi? Yang tadi saya penjelasan tentang proyek-proyek aja apa aja yang ingin dilakukan nantinya. Menurut Yai bagaimana? Ya, menurut Yai. Proyek-proyek yang akan dijalankan kan secara bertahap, tidak mungkin itu dilakukan secara sekaligus. Dan yang paling mengetahui jelas ahlinya, ya kan begitu. Kita hanya bisa sekarang memonitor, melihat. Mudah-mudahan kedepannya minimal sampai 2030 apa yang dicanangkan oleh PIK 2 seperti tadi pembuatan segala macam itu memang betul-betul bisa berjalan dengan lancar. Harapannya Yai. Untuk yang lainnya mungkin tadi sempat dibahas tentang ada beberapa pihak yang pro dan kontra, yang orang itu biasa lah ya begitu. Cuman ini pesan aja, saya menginjil sebuah hadis Nabi, wa qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, ahabun nas indallah al-fawzun nas. Orang yang paling dicintai sama Allah itu adalah orang yang paling baik memberikan manfaat. Sekarang kita cek aja di lapangan, selama PIK 1 PIK 2 yang PIK sudah memberikan manfaat ke berapa banyak orang, berbanding dengan orang yang merasa dirugikan. Kalau persentase lebih banyak, jalan terus, gampang kok rumus mah begitu, nggak usah bingung. Ya kan pengamen mah ada aja, biasa itu malah. Ya janganlah proyek gede dan proyek kecil, gede, yang main pengamen mah ada aja. Iya, jadi kita mah nggak usah mahal, biasa aja. Gitu. Kalau mau ngamen kan tadi kata Gus Rofi juga, kalau mau ngamen mah ya boleh-boleh aja kan begitu. Ya, gitu. Ya kalau kita mah anggap aja tuh pakai mesin aja Gus lah, gitu ya. Sian lah. Ya. Jadi harapannya bahwa proyek ini jalan terus, didukung, ya sudah barang tentu bahwa deal-dealan itu pasti terjadi, ya kan gitu. Karena ada beberapa orang yang mungkin merasa dirugikan karena mereka tidak dapat proyek ini, terus jadi banyak ngomong kemana-mana kan begitu. Kan tidak pantas lah kita sampaikan siapa orangnya kan gitu, walaupun kita tahu itu Gus ya. Karena kita juga waktu dari bulan kemarin langsung kita juga dapat berita dari kawan-kawan di Jakarta, ini loh orang-orangnya yang buat ricuh di PIK 2. Cuma kan saya ngerti kenapa, oh ternyata salah datang, oh ternyata ini urusan cari makan, ternyata iya sesederhana itu mungkin begitu kan ya, cari makan ya urusannya. Ya. Saya kira itu ya. Teman-teman cukup ya. Oh, mau soal klarifikasi soal dikaitkannya PSN dengan pagar laut. Oh, jadi sudah jelas. Menteri Perekonomian Pak Airlangga Hartarto, Menteri KKP, semua kan sudah menyampaikan ya. Jadi bukan asumsi kita bahwa pagar laut dan PIK sama sekali tidak ada kaitan, tidak ada hubungan dan jauh. Ini proyek PIK ini lihat di tanahnya, ini masih proyek dibangun masih 20%.
tanahnya ngapain